Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita masuk ke bab dinamika benda titik yang sebelumnya sudah kita pelajari mengenai kinematika benda titik. Perbedaan mendasar dari kinematika dan dinamika adalah kinematika itu mempelajari gerak tetapi tidak dianalisa kenapa benda itu bisa bergerak, sedangkan di dinamika kita mempelajari gerak dan penyebab gerak tersebut. Di sini kita akan membahas dinamika benda titik yang di dalamnya akan ada hukum-hukum gerak Newton. Nah, di sini kita akan pelajari terlebih dahulu, mungkin di SMA sudah belajar hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Nah, di sini akan kita ulas lagi secara singkat. Jadi yang kita kenal ada hukum Newton 3, ada 3 hukum Newton. Yang pertama, hukum Newton pertama bunyinya itu bahwa jumlah G yang bekerja pada benda adalah 0. Artinya ketika benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi intinya di hukum Newton 1 ini benda cenderung mempertahankan keadaan semula. Contohnya ketika kita sedang berada di bus yang awalnya bergerak dengan kecepatan konstan, tiba-tiba direm. Nah, tubuh kita akan cenderung ke depan ya, karena awalnya itu bergerak ke depan. Ketika direm, benda alias kita ya, cenderung mempertahankan keadaan awal yang bergerak ke depan. Nah, yang kedua ada hukum Newton 2. Besarnya itu sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Ini sering bisa kita amati di kehidupan sehari-hari ya. Nah, untuk yang ketiga ada hukum Newton 3 yang kita kenal dengan gaya aksi, itu sama dengan besarnya gaya reaksi. Arah di sana berlawanan, makanya operator di sana min. Jika kita singkat, pada hukum Newton 3 ini besarnya sama. Yang kedua itu arahnya berlawanan. Yang ketiga bekerja pada benda yang berbeda. Contohnya hukum Newton 3 ketika kita berjalan antara telapak kaki dan lantai itu arahnya berlawanan. Jika arahnya searah maka kita akan jatuh ya. Bayangkan kita berjalan ke depan tapi ada gaya tolak ke belakang sehingga kita bisa berjalan ke depan. Nah, di sini kita harus mengenal juga ada gaya normal, ada gaya gesek. Apa itu gaya normal? Gaya normal ini merupakan gaya yang tegak lurus terhadap bidang. Jadi ini di gambar sebelah kiri, di sana ada lantai datar ya, yang sampingnya itu bidang miring. Jika kita perhatikan untuk yang datar bisa kita mudah mengamati yang tegak lurus terhadap bidang, berarti yang membentuk sudut 90 derajat. Nah, sedangkan untuk yang di bidang miring, ini juga sama, berarti ketika miring, N-nya agak ke sebelah kanan ya, karena bidang miringnya itu ke arah kanan, sehingga bisa kita amati yang membentuk sudut 90 derajat, itu arahnya ke kanan ya. Dan di sana juga ada W ini merupakan gaya berat atau gaya yang diakibatkan oleh gaya gravitasi. Nah, selain itu ada gaya normal, ada gaya gesek. Dari namanya gesek berarti ada gesekan antara dua benda yang berbeda. Yang pertama kita tinjau pada benda diam, gaya geseknya itu lebih kecil dari hasil perkalian koefisien gaya kinetisnya dikali dengan gaya normal. Benda tersebut bisa dikatakan diam ketika F-nya lebih kecil. Nah, bagaimana ketika benda tersebut tepat akan bergerak? Nah, ini tepat akan bergerak ketika besarnya itu F sama dengan gaya geseknya sama dengan sama besarnya dengan gaya
gaya statis maksimalnya. Jadi Fs di sana gaya statis. Jadi ada gaya gesek statis, ada gaya gesek kinetis yang kita tulis Fk. Yang mana besarnya mu s dikali gaya normal. Nah, ketika benda bergerak, nah ini berarti sudah masuk ke gaya kinetis ya. Kinetis berarti bergerak, statis diam. Berarti Fk sama dengan mu k dikali dengan n. Nah, adapun strategi umum dalam menyelesaikan persoalan dinamika diringkas menjadi 4 tips. Yang pertama, harus membuat semua diagram gaya benda bebas pada tiap sistem. Terus harus kita gambarkan pula orientasi sumbu koordinat yang digunakan dalam sistem. Yang kedua, kita uraikan gaya-gaya pada arah-arah yang mempermudah penyelesaian. Yang ketiga, tinjau hukum Newton yang berlaku pada sistem untuk masing-masing sumbu koordinat. Sudah kita bahas tadi ya, ada 3 hukum Newton. Yang terakhir, menginterpretasikan hasil solusi matematikanya atau kita memberikan arti fisiknya, pemahaman fisiknya seperti apa. Seperti tadi contohnya hasil perhitungan, F-nya itu, FK-nya itu sama dengan mu k dikali n, atau F-nya itu lebih kecil dari mu s kali n, berarti artinya benda itu diam. Nah, oke, baru kita masuk ke analisa penerapan hukum Newton. Hukum Newton yang pertama. Nah, sebelum mempelajari sistem dua benda atau lebih, kita perlu memahami hukum Newton tentang gerak secara lebih mendalam dan holistik yang menyeluruh untuk sistem satu partikel titik atau benda. Nah, hal ini diperlukan karena analisa gaya pada sistem banyak benda harus dilakukan analisa gaya pada tiap-tiap benda dalam sistem. Artinya kita harus menggambarkan, bisa membayangkan gerak-gerak apa saja yang ada pada sistem tersebut. Sehingga untuk mempermudah dan memperjelas, maka kita harus membuat diagram gaya ya. Baik, kita mulai dengan meninjau sebuah benda ya atau balok yang diam dan berada di atas lantai yang licin. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar 1. Pada gambar 1 itu ada balok bermassa M yang diam di atas lantai licin ya. Itu yang berwarna biru itu bendanya, yang berwarna abu itu lantai licin. Nah, dari kasus ini kita gambarkan diagram gayanya, yaitu dengan menganalisa gaya pada balok M. Nah, di sini kita lihat gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Yang pertama ada gaya normal yang arahnya tegak lurus terhadap bidang ya, berarti arah normalnya ke atas. Terus ada gaya gravitasi karena benda tersebut dipengaruhi oleh gaya gravitasi yang arahnya ke bawah menuju ke pusat bumi. Besarnya yaitu massa benda dikali gravitasi. Nah, pada gambar 2 bisa kita lihat bahwa gaya berat W sama dengan M kali G ini berasal dari gaya gravitasi bumi ya, sedangkan gaya normal N akibat sentuhan dengan permukaan lantai dengan menggunakan hukum 1 Newton diperoleh N sama dengan M kali G juga ya. Dari sebelum ke perumusan, dari sini pun sudah terbayang ketika diam berarti tidak bergerak, artinya benda-benda yang bekerja pada benda tersebut besarnya sama. Jadi N sama dengan W. Nah, kalau dijabarkan di hukum Newton pertama, karena benda itu diam, berarti sigma F sama dengan 0. Sigma F-nya di sini diisi dengan gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Berarti ada gaya normal, ada gaya berat. Nah, di sini karena gaya ini merupakan besaran vektor, gaya normal dan gaya gravitasi, gaya berat ini merupakan
besaran vektor, maka arahnya pun itu sangat berpengaruh. Jadi ketika ditulis sigma F sama dengan 0, sigma F di sana ada N, ada W. Nah, di sini kita tentukan mana yang positif, mana yang negatif. Nah, di sini yang berarah ke atas itu positif ya. Kalau berdasarkan sistem koordinat kartesian itu yang Y positif yang ke atas, yang Y negatif itu yang ke bawah. Berarti kita tulis N karena positif ke atas dikurangi W min W sama dengan 0. Berarti N sama dengan W kalau dipindah ruas ya. Berarti di sini gaya normalnya itu sama dengan gaya beratnya. Oke, baik. Nah, ini pun di sini tadi baloknya dianalisa, pada lantainya pun dianalisa. Nah, pada lantai ini hanya ada satu gaya ya yang namanya gaya normal. Jadi di sini dengan menggunakan hukum 3 Newton diperoleh bahwa gaya pada lantai adalah gaya reaksi akibat sentuhan dengan permukaan balik ya, arahnya berlawanan, yang besarnya N dan arahnya berlawanan. Nah, sekarang kita tinjau jika ada benda dua ya, ada dua benda. Nah, di sini ada benda bertumpuk. Sekarang kita tinjau dua benda yang masanya masing-masing adalah M dan M besar, seperti pada gambar 4 kita bisa lihat. Jadi ini bendanya masih diam ya, belum ke kasus yang bergerak. Kalau kasusnya yang bergerak berarti kita menggunakan hukum Newton kedua. Nah, di sini kita masih menggunakan hukum Newton 1. Di sini akan dijelaskan sama seperti kasus sebelumnya. Jadi minimal kita bisa menganalisa gaya-gaya yang bekerja pada suatu sistem. Nah, di sini satu-satu kita pretelin. Yang pertama kita lihat dulu, tinjau benda yang pertama yang M kecil. Analisa gaya pada balok bermassa M. Nah, sama di sini benda tersebut dipengaruhi oleh gaya normal dan gaya berat yang besarnya M kali G. Nah, gaya berat W sama dengan M kali G ini berasal dari gaya gravitasi bumi sama dengan yang sebelumnya. Sedangkan gaya normal N akibat sentuhan dengan permukaan benda M. Nah, dengan menggunakan hukum 1 Newton diperoleh N sama dengan massa dikali gravitasi, sama ya seperti tadi. Nah, sekarang kita tinjau benda yang kedua, M besar. Nah, di sini gaya berat W sama dengan M kali G. Terus berasal dari gaya gravitasi bumi, sedangkan gaya normal N aksen ini merupakan akibat sentuhan dengan permukaan lantai, dan gaya normal N yang merupakan reaksi akibat sentuhan dengan permukaan balok M. Nah, dengan menggunakan hukum 1 Newton diperoleh N aksen sama dengan N tambah Mg sama dengan M ditambah M kali G. Jadi ini awalnya dari sigma F sama dengan 0 ya. Sigma F sama dengan 0 sama dengan perumusan yang tadi, yang arahnya ke atas. Yang arahnya ke atas itu positif, yang arahnya ke bawah itu negatif. Berarti tadi ada N positif ke atas, ada N aksen ke atas, ada N yang untuk yang kedua ke bawah. Jadi nanti tinggal dijumlahkan. Berarti N min N aksen min N min W ya, sama dengan M tambah M kali G, karena ini ada dua benda, berarti ada W1, ada W2 ya. Jadi diperoleh N aksen itu sama dengan gaya normal ditambah dengan gaya berat benda M tersebut. Nah, benda yang pertama itu dipengaruhi dari gaya normal, berarti dari sini N M kali G, sedangkan untuk yang M besar kali G-nya ini yang benda berada pada posisi terbawah. Nah, sekarang masuk ke contoh soal. Yang pertama, sebuah gaya horizontal F sebesar 60 Newton mendorong balok yang masanya 2,5 kg ke arah dinding vertikal. Koefisien gesek antara dinding mu S sama dengan 0,6 dan mu K itu koefisien kinetisnya
sama dengan 0,4, anggap benda mula-mula diam. Nah, yang ditanyakan, apakah benda akan mulai bergerak? Yang kedua, berapa gaya yang dilakukan pada balok oleh dinding? Nah, di sini bisa kita lihat gambarnya ya. Jadi ada dinding, terus ada balok. Balok tersebut memberikan gaya horizontal sebesar 60 N terhadap dinding. Pertanyaannya, apakah benda itu akan bergerak? Nah, untuk menentukan apakah benda bergerak atau tidak, maka perlu kita ketahui terlebih dahulu semua gaya yang bekerja pada benda. Di sini kita tinjau, karena ada gaya, otomatis ada sentuhan antara balok dan dinding, berarti ada gaya gesek yang masih belum diketahui jenisnya. Jika benda diam, maka gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek statis atau statik. Jika benda bergerak, maka gaya gesek yang bekerja adalah gaya kinetis. Nah, pada dasarnya benda akan bergerak jika gaya yang menggerakkannya lebih besar dari gaya gesek kinetisnya. Nah, dengan demikian perlu kita cek terlebih dahulu masing-masing besar gaya gesek statis maksimum dan gaya yang menggerakkan benda dalam kasus ini ya. Oke, kita tinjau seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kita gambarkan diagram gaya yang ada pada sistem tersebut. Berarti di sini ada gaya gesek, ada gaya normal, ada gaya yang bekerja pada balok tersebut ya terhadap dinding, dan ada gaya berat. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Ini baloknya, ini ada gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan gaya gravitasi, ada gaya normal dan gaya horizontalnya ya, sesuai gambar. Jadi kebayangnya di sini gaya normalnya yang tegak lurus terhadap bidang, karena bidangnya itu dinding, arahnya horizontal, berarti yang membentuk 90 derajat, N-nya ke arah kiri ya. Nah, terus kita tinjau juga komponen gaya yang bekerja pada masing-masing sumbu, yaitu gaya yang bekerja pada sumbu Y dan gaya yang bekerja pada sumbu X. Oke, kita hitung satu-satu. Di gaya yang bekerja pada sumbu X dulu. Karena diam ya, kita belum tahu nih benda tersebut akan bergerak atau tidak. Berarti kita tulis sigma fx sama dengan 0. Sigma fx berarti kita tinjau yang bekerja pada sumbu X, berarti ada gaya normal dan gaya horizontal F ya. Berarti kita tulis N dan F. Nah, sesuai analogi pada sumbu, jika arahnya ke kanan itu positif, jika arahnya ke kiri itu negatif, berarti F positif, N negatif. F min N sama dengan 0, berarti F sama dengan N, atau N sama dengan F, yang mana besarnya 60 Newton. Jadi di sini N itu M kali G, M-nya itu 2, oh ini udah langsung ya, udah langsung diketahui gaya horizontalnya, maaf, gaya horizontalnya sama dengan 60 Newton, berarti bisa kita tulis langsung N sama dengan 60 Newton. Nah, sedangkan untuk di sumbu Y itu ada gaya berat ya. Gaya berat W sama dengan massa dikali gravitasi. Gravitasinya 9,8, massanya 2,5. Setelah dihitung kita peroleh 24,5 Newton. Nah, gaya gesek statis maksimum kita harus cari, yang mana ini disebabkan oleh koefisien gerak statis dan gaya normalnya, sehingga untuk mencari Fs max atau gaya gesek statis maksimum itu kalikan antara koefisien gerak statik dikalikan dengan gaya normalnya. Gaya normal sudah kita hitung, berarti Fs sama dengan mu s kali N. Mu S-nya 0,6 dikali 60, hasilnya 36 Newton. Nah, dari perhitungan yang sudah kita hitung barusan, didapat bahwa Fs max-nya itu lebih besar dari W-nya. Fs max 36,
W-nya 24,5 Newton. Artinya Fs-nya itu masih lebih besar dari W. Artinya benda itu tidak bergerak atau benda itu akan diam ya. Nah, untuk yang B tadi pertanyaannya berapa gaya yang dilakukan pada balok oleh dinding? Oke, berarti ini bekerja pada sumbu Y ya. Dalam komponen X benda diam, maka gaya yang bekerja pada balok oleh dinding sebesar 60 Newton N ke arah sumbu X negatif. Sementara pada sumbu Y benda diam yang artinya sigma FY sama dengan 0. Di sini benda yang bekerja ada gaya gesek atau kita tulis Fg, tapi di sini adanya Fs ya, karena benda diam. Fs dikurangi W ya, arahnya ke bawah sama dengan 0. Fs berarti sama dengan W. W-nya sudah diketahui. Tadi W-nya 24,5 Newton. Nah, artinya dari perhitungan ini ya, jadi ingat step-step tadi, ada 4 step. Yang terakhir ketika kita mendapatkan hasilnya, kita beri pemahaman fisisnya. Artinya nilai 24,5 Newton gaya gesek kinetisnya berarti bahwa dindingnya itu memberi gaya ke benda sebesar 24,5 N ke arah sumbu Y positif, karena nilainya positif ya. Kalau min berarti ke arah sumbu Y negatif, berarti agak ke bawah. Nah, oke, untuk kinematika benda titik cukup sekian. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.